Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Nurulaini. Saya mahasiswi dari Politeknik Karya Husada tingkat 3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal usulan program kreativitas mahasiswa dengan judul program riset vegetarian dalam bidang kegiatan PKM kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait tabel kanvasnya. Bisnis model Canvas, nama bisnisnya Dessert Vegetarian. Customer segmentnya pada anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Value propositionnya dibuat dengan bahan-bahan yang alami, tanpa pewarna makanan, banyak manfaatnya, tidak bikin gendut, rasanya enak, baik untuk sistem pencernaan, kaya akan vitamin dan zat besi. Customer relationship-nya, nanti saya akan melalui WA kontak, tips sehat, update produk, repeat order. Channelnya melalui promosi media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WA Story. Key activitiesnya membuat postingan melalui sosial media, WA Story, memperkenalkan produk pada customer, dan belanja bahan-bahan. Key resource-nya, saya akan membuat akun Facebook, akun Instagram, dan akun WhatsApp. Tools-nya ada toples dessert box, mixer, oven, dan blender. Key partners-nya dari seller, Grab atau Gojek, pedagang sayur, pedagang gelas, plastik, dan warung. Ada cost strukturnya, ada kuota internet, biaya iklan sosmed, dan listrik. Revenue stream-nya, retail profit kurang lebih 600.000 sampai 1 juta. Di sini ada gambaran terkait produk yang sudah saya buat. Dessert vegetarian ini terbuat dari olahan bahan yang alami. Dessert ini dari sayur bayam yang diolah menjadi kue dan dimix dengan buah stroberi. Tujuan dari produk yang saya buat ini untuk meningkatkan minat orang banyak agar tetap bisa memakan sayur dengan rasa yang enak. Di sini ada logo yang sudah saya buat, kurang lebihnya seperti ini. Ada latar belakang masalah menurut Sunarjono tahun 2006, bayam merupakan tanaman sayuran yang berasal dari Amerika tropik. Bayam semula dikenal sebagai tanaman hias, namun dalam perkembangan selanjutnya, bayam dipromosikan sebagai bahan pangan sumber protein, vitamin A dan C, serta sedikit vitamin B dan mengandung garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Maka dari itu, setelah saya tahu banyak kandungan bayam yang baik bagi tubuh, saya mempunyai ide untuk berbisnis tentang sayuran bayam, dan salah satu alasan yang memperkuat saya membuat bisnis dessert vegetarian ini karena yang saya lihat banyak anak-anak yang susah sekali makan sayur dan makan buah. Adapun juga orang dewasa yang tidak begitu suka dengan sayur. Padahal banyak sekali manfaat atau kandungan yang baik di dalam sayur, apalagi sayur kaya akan vitamin dan bagus sekali untuk tubuh serta pencernaan. Makanya saya ingin semua orang bisa makan sayur tanpa harus merasa tidak mau, dan saya ingin mengolahnya dengan cara yang berbeda dan menarik, sehingga yang tidak suka dengan sayur bisa tertarik untuk mencobanya. Hasil riset terkait produknya, berdasarkan data riset tahun 2013, sebanyak 93,5% penduduk Indonesia yang berusia 10 tahun ke bawah tidak mengkonsumsi sayur dan buah sesuai anjuran. Padahal sayur dan buah sangat penting untuk keseimbangan gizi si kecil. Sesuai anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO, secara umum setiap balita dan anak usia sekolah harus mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak 300 sampai 400 gram per hari, sedangkan remaja hingga dewasa sebanyak 400 sampai 600 gram orang per harinya. Adapun sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut disarankan dalam porsi sayur. Menurut Dr. Koni Tanjung, SPAK, mengatakan sayur dan buah memang bukan jenis makanan favorit anak-anak pada umumnya. Bahkan secara statistik, perilaku itu tidak hanya menjadi fenomena di Indonesia, tapi juga di negara lain. Menyikapi masalah tersebut, maka dari itu saya membuat bisnis ini karena hasil riset terkait dengan melihat anak kecil yang susah sekali makan sayur karena rasanya yang aneh dan tidak enak.
Dan juga ada beberapa teman saya yang tidak begitu suka dengan sayur bayam, sehingga pencernaan buang air besarnya pun tidak lancar serta padat. Lalu yang saya tahu pun, tidak banyak yang menjual dessert sayuran seperti ini, dan di pasaran pun tidak ada yang menjualnya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat dessert ini dengan sayur-sayuran yang bisa saya olah menjadi kue dan dimix dengan buah-buahan. Di sini ada bentuk produknya. Bentuk produk yang nanti saya akan buat seperti olahan bayam menjadi kue, dan saya akan sajikan di box kotak dengan dimix buah-buahan segar seperti gambar di atas. Sini saya akan jelaskan di sini dessert vegetariannya. Dari sayur bayamnya saya taruh di layer yang terakhir, dan layer pertama, layer keduanya ada cream cheese-nya saya kasih, dan di pinggirannya buah strawberry, dan di layer ketiganya ada sayur bayamnya lagi, dessertnya, tetapi tidak kelihatan karena tertutup dengan krim, dan di atasnya saya hias dengan keju dan ditambah lagi buah stroberinya. Ada manfaat bayam atau value proposition-nya. Manfaatnya itu sebagai vitamin, melindungi sistem kardiovaskuler, baik untuk kesehatan mata, baik untuk sistem pencernaan, untuk ibu hamil, untuk menjaga kesehatan tulang, untuk mengurangi resiko retak pada tulang, untuk mencegah berbagai kondisi yang diidentifikasi sebagai peradangan, misalnya seperti peradangan artritis, osteoporosis, migrain, atau asma. Value proposition-nya yang saya buat dari bahan-bahan yang alami, yaitu sayuran tanpa pewarna makanan, tidak bikin gendut, dan rasanya pun pasti enak. Di sini ada kondisi lingkungan yang berkaitan dengan produk. Menurut saya, dari perkembangan zaman yang semakin maju, menjadikan pola hidup manusia semakin konsumtif, terutama dalam memilih makanan. Saat ini kondisi di lingkungan rumah saya belum ada yang menjual produk bisnis yang ingin saya jalankan ini, dan juga ada beberapa anak yang saya lihat tidak menyukai sayur. Jadi menurut saya ini bisa dijadikan sebuah bisnis dengan membuat produk dessert dari sayuran, serta saya akan mengenalkan produk yang saya buat di lingkungan sekitar rumah saya. Ada peluang pasar usahanya. Menurut saya dessert sayur ini memiliki peluang yang sangat cukup menjanjikan di pasaran. Selain belum banyak yang memproduksi dessert sayuran ini, gaya hidup masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kepraktisan yang tentunya memenuhi kebutuhan gizi, dessert sayuran bayam ini dapat menjadi pilihan yang tepat. Peluang pasar yang saya inginkan yaitu saya menjual produk saya ke lingkungan rumah dengan memasarkan produk saya ke warung-warung, dengan memposting produk saya ke sosial media, dan apabila produk saya banyak yang minat, kedepannya ingin sewa tempat di dekat rumah. Di sini ada analisa pemasarannya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk pemasaran saya akan lebih memanfaatkan media sosial seperti IG, WA, dan Facebook. Saya juga menambahkan mix seperti mix di dessert dengan buah-buahan yang segar agar konsumen juga lebih tertarik akan produk yang saya buat, sehingga minat membeli pun semakin meningkat. Tidak menggunakan pewarna makanan karena saya buat dengan menggunakan bahan yang alami, dan menambahkan krim serta memberikan stiker logo pada produk saya. Kelemahannya, dalam merencanakan pemasaran produk ini pasti akan banyak sekali pesaingnya, karena produk tersebut saya akan perjualkan melalui lapak atau toko, maka daya saing akan lebih besar dan akan sulit pada tahap permulaan. Dan saya sangat paham bahwa banyak sekali kekurangan yang nantinya akan terlihat, mulai dari tingkat pembuatan yang harus teliti dan tekun, hingga target pasar yang tidak terlalu pasti. Di sini ada tabel cost struktur dan revenue stream-nya. Ada arus masuk, total penjualan,
dan total penjualan per tahunnya bisa dilihat, dan investor 12.500.000 per tahun, dan modal sendirinya dan di arus keluar saya taruh belanja peralatan, biaya bahan pokok, biaya perjalanan, dan biaya lain-lainnya. Di sini ada teknik proses pembuatan dessert vegetariannya. Step 1, siapkan bahannya. Step 2-nya memulai untuk pembuatan adonannya. Step 3, masukkan adonan yang sudah dibuat ke loyang. Dan step 4, kita masukkan ke oven. Dan step terakhir saya membuat untuk krimnya. Pelaksanaan usahanya sudah saya jelaskan di awal. Key aktivitas yang akan saya lakukan, saya akan membuat postingan melalui sosial media. Key resource-nya dengan membuat akun Facebook, IG, dan WhatsApp. Dan key partner, saya akan bekerja sama dengan reseller, Grab, Gojek, pedagang sayur, pedagang gelas plastik, dan warungnya. Dan warung, customer relationship-nya, pendekatan dengan customer bisa melalui WA kontak dan lain-lain. Channelnya melalui media sosial. Pengenalan produk melalui media sosial ini menurut saya sangat berpengaruh positif, karena melalui sosial media yang kita miliki, kita bisa menampilkan bagaimana produk yang kita tawarkan, dan jangkauan dari media sosial ini lebih luas, serta informasi yang kita berikan juga bisa lebih singkat dan lebih menarik untuk konsumen. Strategi pemasarannya ada penyebaran informasi secara langsung, penyebaran informasi secara tidak langsung. Secara langsung seperti melalui media sosial, secara tidak langsung seperti dari mulut ke mulut. Lalu ada membuat pengemasan yang menarik. Harga masing-masing produk dessert vegetarian ini sebesar 15.000 per boxnya. Lokasinya ini direncanakan akan berlokasi di daerah dekat rumah saya, Komplek Depak Citayam, lokasi yang strategis, dekat dengan jalan, jadi akan lebih mudah terlihat oleh banyak orang. Promosinya, untuk kegiatan promosi dan pemasaran yang saya lakukan, yaitu membuat stiker logo, banner, website, dan sosialisasi kepada warga sekitar. Sini ada format rekapitulasi rencana anggaran biayanya. Jenis pengeluarannya ada perlengkapan yang diperlukan sebesar 5.951.000. Bahan habis pakai ada 2.442.000. Perjalanannya 642.000. Dan biaya lain-lainnya 3.467.000. Serta jumlah total keseluruhannya 12.500.000. Ada jadwal kegiatannya. Rencananya bulan kedua dan ketiga sampai keempat awal saya akan melakukan promosi, dan bulan bulan ke-1-nya persiapan alat dan bahan. Bulan kedua, 3, 4, dan 5 saya akan proses pembuatan. Bulan ke-2, 3, 4, 5 saya akan melakukan pengemasan dan pemasarannya juga. Dan evaluasi perkembangan usahanya ada di bulan 2, 3, 4, 5 pada minggu ke-3. Dan yang terakhir pada bulan ke-5 akhir akan ada pembuatan laporan perkembangan produk di pasar. Di sini ada budget investornya 12.500.000, dan ada format justifikasi anggaran kegiatannya. Perlengkapan yang diperlukan seperti kompor gas, regulator gas, tabung gas, galon aqua, mixer Miyako, blender, kulkas, kabel roll, etalase kaca, nampan, meja lipat, dan lain-lainnya. Ada bahan habis pakainya seperti sayur bayam, stroberi, telur ayam, gula pasir, tepung terigu segitiga biru, susu full cream, keju craft, susu kental manis, whipping cream, dan lain-lainnya. Dan ada bahan
biaya perjalanan, transportasi, konsumsi perjalanan, uang makan tim, dan biaya lain-lainnya, cetak banner, kuota internet, listrik, biaya iklan, sosmed, stiker logo produk, pembuatan stempel plus nota, ATK, dan sewa tempat kios. Subtotal semuanya terbilang Rp12.500.000. Yang terakhir ada susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugasnya diketuai oleh saya sendiri, Rahmanurul Aini, program studi D3 keperawatan, alokasi waktunya 26 jam per minggu. Uraian tugasnya mengajukan proposal, peminjaman, menyiapkan peralatan dan bahan baku, melakukan produksi, dan pembuatan laporan penjualan. Lalu ada anggota tim saya, Dea Widiasari dan Emma Laylasari, D3 keperawatan. Tugasnya pembelian dan persiapan bahan dan melakukan produksi. Lalu yang terakhir ada Nurlaili Kudsyah, D3 keperawatan. Tugasnya mendesain stiker logo, pemasaran produk, dan melakukan promosi produk. Di sini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.